Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mak Akidia Ningrum di sini di Rumah Peradaban SNC Tarakan. Kali ini mau bercerita masih tentang Nabi Idris ya, lanjutannya yang berjudul Ahli Astronomi. Kita simak ceritanya. Malam hari begitu hening. Di langit bintang-bintang berkelip. Bulan bersinar temaram. Sesekali meteor atau bintang jatuh melesat, menembus lapisan atmosfer bumi. Meteor itu meninggalkan cahaya melayang yang indah sekali. Cahaya itu pun menghilang seiring dengan terbakarnya meteor di atmosfer bumi. Sungguh, pemandangan malam yang luar biasa sekali. Ketika itu, hampir seluruh penduduk negeri terlelap dalam mimpi. Namun, dalam keheningan malam hari itu, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada henti menatap langit malam. Dengan peralatan sederhana yang dia ciptakan, dia mampu melihat bintang-bintang dengan lebih jelas. Menatap langit malam yang luas, tidak terbatas, membuat manusia merasa kerdil. Menyadari itu semua, semakin menambah keimanan di dada manusia. Menyadari itu membuat manusia semakin yakin bahwa Allah itu maha hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan langit yang sedemikian luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menciptakan bintang yang beredar pada garis batasnya yang satu sama lain tidak saling bertabrakan. Masya Allah, bibirnya tidak putus memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua keagungan yang dia saksikan. Keindahan malam membuat Nabi Idris alaihissalam selalu terpesona. Begitu mengagumi ciptaan Allah itu, kemudian berusaha mempelajari peredaran bintang dan letak-letak bintang. Berdasarkan peredaran dan letak bintang-bintang, Nabi Idris alaihissalam mempelajari banyak hal. Pada zaman dahulu, kompas belum ditemukan. Jika orang-orang bepergian jauh, baik di darat maupun di lautan, mereka akan melihat bintang sebagai petunjuk arah. Contohnya, rasi bintang Orion sebagai petunjuk arah barat. Rasi bintang adalah sekumpulan bintang. Biasanya dalam satu rasi ada satu bintang yang paling terang. Kemunculan bintang Orion bisa dijadikan tanda bagi petani untuk memulai menanam padi. Ada pula rasi bintang biduk yang dijadikan sebagai petunjuk arah utara. Rasi bintang ini berbentuk seperti gayung. Rasi bintang ini selalu terlihat di sisi utara. Sementara itu, rasi bintang pari yang berbentuk seperti layang-layang dijadikan petunjuk arah selatan. Rasi bintang ini selalu terlihat di sisi langit selatan. Sebagai petunjuk arah timur, ada rasi bintang Scorpio. Rasi bintang ini berbentuk seperti kalajengking yang selalu terlihat di sisi langit sebelah timur. Nabi Idris alaihissalam memperkenalkan bintang tersebut kepada para pengembara untuk mengenal arah dengan baik. Para pelaut juga memerlukan bintang untuk petunjuk arah supaya mereka tidak tersesat saat berlayar di lautan yang luas. Nabi Idris alaihissalam juga memanfaatkan rasi bintang untuk memperkirakan musim. Rasi bintang Taurus dipercaya sebagai awal musim semi. Artinya saat itu cocok untuk memulai musim tanam. Rasi bintang Virgo dipergunakan sebagai petunjuk waktu panen. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali setiap hambanya dengan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Manusia hanya perlu belajar dengan gigih. Adapun
Ilmu untuk mempelajari bintang-bintang itu disebut astronomi. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang ahli astronomi. Keahlian apalagi yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam? Kita simak di cerita berikutnya ya. Kekuasaan Allah dalam penciptaan langit. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu adalah alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ini terdapat Quran surat Al-Mulk 67 ayat 5. Demikian cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.